slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Tampaknya pertandingan UFC 294 di Abu Dhabi sedang menuju bencana setelah Charles Oliveira dan Paulo Costa mengundurkan diri dari acara utama dan pembantu utama karena cedera. Itu sampai Alexander Volkanovski setuju untuk menjadi pengganti Oliveira dan melawan juara kelas ringan Islam Makhachev dalam pertandingan ulang yang sangat dinantikan dalam waktu 11 hari. Hanya 24 jam kemudian, mantan juara kelas welter UFC Kamaru Usman juga setuju untuk menjadi penggantinya, menggantikan Costa untuk melawan seseorang yang dianggap banyak orang sebagai hantu di divisi tersebut, Khamzat Chimaev. Akibat masuknya Volkanovski dan Usman, banyak penggemar dan pakar yang percaya bahwa UFC 294 kini lebih unggul dibandingkan kartu aslinya. Pertarungan Volkanovski dengan Makhachev merupakan pertandingan yang menarik, karena keduanya telah bertarung awal tahun ini di UFC 284 di Perth. Atlet Dagestan ini mengalahkan lawannya dari Australia dengan keputusan bulat, meskipun itu bukan kemenangan yang paling meyakinkan. Sementara Makhachev tampil mengesankan, kemampuan Volkanovski untuk menggagalkan banyak upaya takedown lawannya mengejutkan banyak orang. Namun, meski juara kelas bulu saat ini, Volk meraih kemenangan moral dengan mendorong petarung yang lebih besar sebanyak 5 ronde dalam pertarungan kompetitif. Dia bersumpah untuk menjatuhkan Makhachev kali ini. Alexander Volkanovski menjadi profesional pada tahun 2012 dengan kemenangan debutnya melawan Gerhard Voigt di Sydney, Australia. Sejak itu, Volkanovski telah menjalani 27 pertarungan MMA profesional lainnya, memenangkan semuanya kecuali 2 di antaranya. Karir Volkanovski sungguh luar biasa hingga saat ini. Petinju Australia ini adalah juara bertahan kelas bulu UFC. Setelah berhasil mempertahankan 5 gelarnya sejak memenangkan sabuk tersebut pada Desember 2019. The Great adalah salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia saat ini, dan hal itu tidak diragukan lagi. Karirnya hingga saat ini sangat sensasional, dan ia masih memiliki beberapa malam besar tersisa sebelum ia gantung sarung tangan. Seperti disebutkan sebelumnya, Alexander Volkanovski melakukan debut profesionalnya di MMA lebih dari 1 dekade lalu. Dia termasuk dalam kartu Revolution Promotions di mana dia membuat awal yang sempurna untuk karirnya dengan menang melalui keputusan. Volkanovski kemudian menjalani 13 pertarungan lagi sebagai petarung pro MMA sebelum menandatangani kesepakatan dengan Ultimate Fighting Championship, UFC. Hingga 2 pertarungan lalu, The Great tak terkalahkan dalam karirnya di UFC. Dia bertarung 7 pertarungan sebelum memperebutkan gelar, termasuk kemenangan atas pemain seperti Jose Aldo dan Chad Mendes. Tendangan gelar kelas bulu UFC perdananya terjadi pada Desember 2019, saat ia menghadapi Max Holloway. Volk memenangkan pertarungan melalui keputusan bulat, menjadi juara UFC pada saat pertama kali diminta. Pasangan ini mengadakan pertandingan ulang berikutnya di UFC 251 pada tahun berikutnya, dengan Volkanovski memenangkan pertarungan itu lagi. Kali ini melalui keputusan terpisah. Pemain Australia itu kemudian membuat 2 pertahanan sukses lagi melawan Brian Ortega dan The Korean Zombie, sebelum menghadapi Max Holloway untuk ketiga kalinya dalam trilogi mereka. Pada kesempatan itu, Volkanovski menang lebih meyakinkan melawan Holloway, mengakhiri 3 seri pertarungan mereka. Pada tahap ini, Volkanovski telah mengalahkan semua pesaing teratas dengan berat 145 pon, sehingga berani menjadi hebat dalam pertarungan terakhirnya di UFC 284, naik ke kelas ringan untuk menghadapi Islam Makhachev untuk gelar kelas ringan UFC. Pada kesempatan itu, Volkanovski gagal dalam pertarungan. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Makhachev mendapat persetujuan dari juri. Terakhir kali, Volkanovski tidak membutuhkan juri saat ia dengan tegas menghentikan Rodriguez dalam 3 ronde dalam mempertahankan gelar kelas bulu UFC kelimanya. The Great tampak sensasional saat turun kembali ke bobot 145 pon, dan kemungkinan akan naik kembali ke kelas ringan untuk mengejar pertandingan ulang Makhachev sebelum akhir 2023. Itu membawa kita sampai sekarang dalam karir Alexander Volkanovski. Ada argumen yang tulus bahwa Alexander Volkanovski adalah petarung kelas bulu terhebat sepanjang masa. Kini, ia bertujuan untuk menambah warisannya dengan menjadi juara 2 divisi UFC. Anda pasti tidak akan mendukungnya.
Daftar nama yang dia kalahkan sungguh luar biasa. Jose Aldo, Chad Mendes, Brian Ortega, Yair Rodriguez dan Max Holloway dalam 3 kesempatan hanyalah beberapa nama bintang yang berhasil dikalahkan Volkanovski. Mantan juara dunia Kamaru Usman mendukung Alexander Volkanovski dalam upaya keduanya yang berani untuk menjadi juara ganda UFC, sementara juga menyarankan saingan berat Australia, Islam Makhachev, harus berada di peringkat di depannya dalam peringkat pound untuk pound. Berbicara dengan Fox Sports Australia di Abu Dhabi minggu ini, Usman juga mengungkapkan bahwa dia sendiri tidak akan pernah bertarung di UFC 294 hari Minggu ini jika Israel Adesanya masih menjadi juara kelas menengah. Dalam salah satu permainan paling berani dalam sejarah pertarungan Australia, Volkanovski naik kelas berat dalam waktu 11 hari untuk mencoba dan menjadi petarung kelima dalam sejarah UFC yang mencapai status juara-juara. Pada bulan Februari lalu, juara kelas bulu UFC mengalami kekalahan tipis dalam keputusannya dalam upaya pertamanya untuk mencapai kehebatan melawan Makhachev, dengan Usman kembali memberi tip kepada petinju Dagestan yang sedikit saat ini. Faktanya, mantan juara kelas welter UFC mengatakan bahwa Volkanovski perlu melakukan pukulan yang setara dengan ketika pemain Inggris Leon Edwards mengambil sabuknya sendiri dengan tendangan kepala yang terkenal pada tahun 2022 itu. Usman sendiri diterjunkan sebagai pemain pengganti untuk menghadapi Khamzat Chimaev di Stadion Etihad akhir pekan ini, dengan pemenangnya kemudian dikatakan dijamin akan mendapatkan kesempatan melawan Sean Strickland, juara kelas menengah baru. Ditanya prediksi utamanya, Usman berkata, "Saya kira itu Islam. Saya pikir dia menariknya keluar. Pria itu sangat sedikit saat ini. Tetapi hal terbesar tentang perusahaan ini adalah segala sesuatu bisa terjadi, kapan saja. Kami melihat saya kehilangan sabuk saya. Siapa yang mengharapkan hal itu? Jadi apapun bisa terjadi. Meskipun demikian, saya yakin Islam memiliki semua alatnya." Jadi di manakah Volkanovski harus duduk di peringkat pound for pound UFC, mengingat dia saat ini berbagi posisi teratas bersama juara kelas berat UFC Jon Jones dengan Makhachev di urutan ketiga. "Saya harus mengatakan Jon adalah nomor 1, katanya. Hanya karena pria itu tidak pernah benar-benar kalah. Jadi Jon Jones adalah nomor 1 sampai pensiun. Lalu Islam, tapi selisihnya sangat tipis antara dia dan Volk. Itu adalah sesuatu yang bisa Anda tukarkan kapan saja." Di tempat lain, Usman mengungkapkan bahwa dia tidak akan menerima panggilan akhir hari Minggu, dan potensi perebutan gelar kelas menengah jika Adesanya masih menjadi raja divisi tersebut. Gelar itu berpindah tangan di Sydney bulan lalu, ketika Strickland mengamankan kemenangan yang mengejutkan. Ketika ditanya apakah dia berada di Abu Dhabi minggu ini, apakah Adesanya, yang seperti dia memiliki keturunan Nigeria, masih berkuasa, dan Usman menjawab, "Mungkin tidak. Saya yakin Izzy masih menjadi petinju kelas menengah terbaik di luar sana. Tetapi ketika ia sedang mengambil masa jeda, mengapa saya tidak menjaga sabuk pengamannya tetap hangat untuknya? Lalu apa yang terjadi jika Anda memenangkan emas kelas menengah? And when you get